Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan video yang bertemakan tentang tatanan bahasa dan perkembangan bahasa pada zaman sekarang. Coba lihat deh, ini kelihatan lebih bagus ya, memakai bahasa gaul lebih keren gitu. Oke, noted ya Mbak Mas. Nanti aku akan coba confirm dan bantu FU juga ke tim sebelah ya. Once udah dapat infonya, aku akan segera get back ke kalian ya. Anyway, ngomongin soal sales target nih, aku melihat bahwa pandemi ini kan semakin hari semakin membaik ya. That's why ada possibility untuk kita adjust sales target kita di tahun depan. Ya, let's say around 10% lah ya. Tapi correct me if I'm wrong ya, cemil. Oh ya, ngomongin soal produk nih. After aku discuss dan assess bareng tim, basically kita suppose untuk ada product improvement sih. Nanti aku akan coba make sure lagi ya terkait timeline dan juga roadmapnya. Nah tapi ini aku mau coba share screen dulu ya terkait poin-poin apa yang akan di-improve. Oh ya, terkait materi ini, please kindly check your email ya Mbak Mas. Aku udah sempet share ke kalian, tapi FYI, ini internal only, jadi ini bener-bener high confi, so please keep it confidential ya. Iya, memang kelihatan bagus, tapi kan tidak sesuai dengan tatanan ejaan bahasa yang benar, yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Iya, itu juga bisa merusak aturan bahasa kita nggak sih? Bener sih, tapi menggunakan bahasa gaul termasuk perkembangan bahasa loh. Menggunakan bahasa gaul juga akan membuat percakapan jadi lebih nyaman untuk anak-anak zaman sekarang. Apalagi untuk anak-anak yang sedang belajar bahasa asing, pastinya bahasanya akan tercampur dengan beberapa bahasa gaul. Intinya di sini kita kurang setuju sih kalau menggunakan bahasa gaul, soalnya itu kan udah tertera jelas di Sumpah Pemuda bait ketiga yang berbunyi kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari hal tersebut, kita bisa ketahui bahwa kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tetapi bagaimana kita dapat menjunjung tinggi bahasa persatuan bila anak mudanya sendiri tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Tetapi kan saat ini banyak bahasa gaul yang masuk ke dalam KBBI dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Lagi pula, kita tuh masih bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan bisa menuliskan kata bahasa Indonesia dengan benar. Iya, tapi menurutku kalau kita sering menggunakan bahasa gaul, kita akan sedikit demi sedikit merupakan bahasa Indonesia yang benar. Intinya penggunaan bahasa gaul itu tergantung situasi tempatnya nggak sih? Kalau misalnya di kelas ataupun di tempat dosen itu harus menggunakan bahasa Indonesia, nggak mungkin kan kita harus menggunakan bahasa gaul di waktu berhadapan dengan dosen. Dan kalau misalnya di tongkrongan itu sendiri juga kalau misalnya pakai bahasa Indonesia sendiri nggak pakai bahasa gaul itu kayaknya kurang asik aja. Nah iya, aku setuju. Kita boleh menggunakan bahasa gaul asalkan di tempatnya dan tidak mengganggu penyampaian kalimat tersebut. Mumpung membahas soal bahasa nih, kalian tahu nggak ada tatanan bahasa baru yang masuk ke dalam EYD edisi kelima tentang monoftong dan diftong? Iya, itu ada di EYD versi terbaru kan, di EYD versi kelima. Nah, itu bahasanya ada kayak bahasa gaul gitu. Iya benar, di situ juga dijelaskan tentang tanda bahasanya juga loh. Kalau diftong itu dilambangkan dengan gabungan huruf I, E, Oi, sama Au. Kalau monoftong itu dilambangkan dengan huruf EU. Nah nanti dibaca dengan E. Oh iya kak, gimana contohnya? Contoh diftong ada di penulisan kata tauhid yang ditulis dengan au, lalu malaikat yang ditulis dengan ai. Dan contoh monoftong ada di penulisan kata seudati yang ditulis dengan eu, tetapi tetap dibaca sedati. Oh gitu, makasih banyak ya atas insight barunya.